Shalom Bapak dan Ibu, jemaat dan simpatisan GK Sumbedan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu kita patut bersyukur kita boleh kembali dipertemukan di dalam suasana kebaktian Minggu. Meskipun Bapak dan Ibu, saudara-saudara hanya dapat mendengarkan suara saya secara audio pada saat ini. Baik Bapak dan Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan seturut dengan firman Tuhan yang tadi telah kita baca bersama dari Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai dengan 34 dan dilanjutkan ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-56. Tema firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini adalah Yesus Kristus, damai sejahtera kita. Yesus Kristus, damai sejahtera kita. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak kebutuhan manusia yang seringkali dilakukan oleh manusia untuk mendapatkannya. Ada yang setiap hari hanya memikirkan kebutuhan pangan atau apa yang dia makan. Atau ada yang sehari-hari hanya memikirkan kebutuhan sandang, apa yang dia pakai. Atau papan, apa yang dia tinggali atau sebagai tempat tinggal. Atau ada kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin selalu diperjuangkan oleh manusia dan mungkin kita juga ada di dalamnya. Tetapi tahukah kita ada satu kebutuhan yang sebenarnya amat sangat dibutuhkan oleh manusia, yaitu kebutuhan damai sejahtera. Kebutuhan bahwa di dalam diri kita memiliki sebuah kepastian, sebuah ketenangan, sebuah kepastian akan keselamatan, tidak hanya di dalam dunia ini selama kita masih hidup, tapi juga nanti setelah kita keluar dari dunia ini. Tentu hal ini tidak dimiliki oleh setiap orang. Bersyukurlah dan berbahagialah kita sebagai umat percaya yang boleh mendapatkan janji akan keselamatan itu secara pasti karena Tuhan kita Yesus Kristus menjanjikannya bagi kita. Dalam khotbah atau dalam renungan pada hari Minggu ini, Bapak dan Ibu terkasih, kita ingin diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa Yesus Kristus memenuhi satu kebutuhan yang tadi saya katakan. Kebutuhan akan diri seseorang, itu kita akan damai sejahtera. Dia adalah sosok yang memenuhi janji dan memberikan kepastian kepada kita bahwa kita akan beroleh keselamatan. Dan karena itu kita akan merasakan damai sejahtera. Bapak dan Ibu yang terkasih, kalau kita melihat atau memperhatikan perikop yang tadi kita baca, sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bagaimana orang-orang pada masa itu yang tadinya belum berjumpa dengan Tuhan, itu begitu mengalami yang namanya kebutuhan yang sangat dalam. Mereka ingin memiliki seseorang yang dapat memenuhi kehausan jiwa mereka dan juga dapat katakanlah memberikan kepada mereka kesembuhan atas segala sakit penyakit yang mereka miliki. Namun pada saat itu mungkin mereka belum mendapatkannya, sehingga ketika Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel, khususnya ketika Tuhan berada di wilayah Israel Utara, maka berbondong-bondong orang begitu banyaknya datang ingin berjumpa dengan Tuhan dan mendapatkan hal tersebut. Kita melihat bagaimana dalam perikop yang pertama tadi. Memang Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kita melihat bagaimana dalam ayat-ayat yang dimaksud, ayat 30 sampai dengan 34, Tuhan Yesus dan murid-muridnya hampir tidak punya waktu untuk diri mereka sendiri. Awalnya ketika Tuhan setelah selesai mengajar banyak orang pada saat itu, Tuhan Yesus bermaksud untuk menyeberang dan mengambil waktu sejenak atau menyendiri dengan murid-muridnya. Tapi kita melihat bagaimana ketika mereka sampai di seberang, ternyata orang-orang sudah banyak menantikan dia, sehingga tidak ada waktu dan kesempatan bagi mereka untuk katakanlah beristirahat sejenak.
Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah ia menolak kehadiran orang-orang banyak pada saat itu? Ternyata tidak. Ya, ayat 14 mengatakan seperti ini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kita melihat bagaimana hati seorang bapa yang melihat anak-anaknya yang membutuhkan pertolongannya. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menempatkan dirinya sebagai sosok yang mengayomi, yang mengetahui kebutuhan mendasar dari orang-orang banyak saat itu. Mereka sungguh membutuhkan pemimpin, pembimbing, penuntun. Mereka mungkin selama ini belum mengerti. Mereka belum dicerahkan. Ya. Mereka ingin mendapatkan sebuah kepastian. Dan Tuhan mengajar mereka pada saat itu. Orang-orang banyak itu memperoleh apa yang mereka butuhkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saat itu kita boleh meyakini bahwa kehadiran Tuhan Yesus yang menjumpai orang banyak saat itu sungguh mendatangkan damai sejahtera. Dari yang awalnya mereka tidak tahu, tidak mengerti, lalu kemudian mereka menjadi tahu dan mengerti. Lalu kemudian kalau kita melihat pada perikop selanjutnya, dengan judul perikop pada ayat 53 sampai dengan 56, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Sama halnya dengan perikop atau bacaan sebelumnya. Tuhan Yesus kemudian katanya juga mendarat di Genesaret atau bagian tepi pantai dari Danau Galilea dan kemudian berlabuh di sana. Lalu ketika mereka keluar dari perahu, ternyata orang-orang banyak juga sudah menanti Tuhan Yesus. Karena mereka mengenal Tuhan Yesus, maka kemudian mereka berlari dan mendapatkan Tuhan Yesus, lalu membawa orang-orang sakit kepada Tuhan dan berharap bahwa Tuhan Yesus ingin menyembuhkan atau hendak menyembuhkan mereka. Kita berharap di sini bagaimana besarnya harapan mereka akan kesembuhan dan mereka mengharapkan itu dari Tuhan. Kita melihat ayat yang ke-55 dan 56. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sungguh luar biasa Bapak dan Ibu yang terkasih. Bagaimana Tuhan Yesus amat sangat dibutuhkan dan diharapkan oleh orang-orang pada saat itu. Tapi kita juga yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak menolak. Sama seperti perikop sebelumnya, ia juga sangat mengetahui kebutuhan anak-anaknya. Ia pasti menyembuhkan mereka yang membutuhkan pertolongannya. Dan pada saat itu kita juga meyakini bahwa satu kebutuhan, yaitu kesembuhan, itu juga boleh terpenuhi. Dan pada saat itu juga kita boleh meyakini pada saat mereka mengalami kesembuhan, mereka juga pasti mengalami damai sejahtera. Bapak dan Ibu yang terkasih, kita melihat bagaimana dalam perikop ini atau dua perikop bacaan tadi yang kita baca. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sungguh-sungguh menjadi damai sejahtera bagi manusia. Yang pertama adalah ketika dia menjumpai manusia dan memberikan kebutuhan manusia akan pengajaran, akan bimbingan dan arahan yang dibutuhkan oleh manusia. Pada perikop yang kedua, ia juga hadir dan memberikan damai sejahtera dalam bentuk memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit hari itu. Dan itu sungguh menjawab kebutuhan manusia yang paling mendasar. Lalu apa dari firman Tuhan pada hari ini Bapak dan Ibu yang terkasih, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari? Yang pertama tentu saja kembali pada hal yang tadi saya katakan. Bahwa momentum atau saat di mana Tuhan boleh datang menjumpai manusia ketika ia menjadi manusia sama seperti kita dan mendatangi kita orang-orang yang berdosa. Itu adalah sebuah momentum yang sangat berharga. Karena dia membawa damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa ia yang kudus, suci dan mulia itu mau berkenan datang
hadir di tengah-tengah dunia dan menjumpai manusia. Dalam perikop ini kita melihat bagaimana ia tidak hanya menjumpai, tapi juga ia berkenan mengajar manusia dan memberikan kesembuhan kepada manusia. Kalau kita mengacu pada bacaan petunjuk baru, yaitu dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan 22. Ternyata itu lebih memberikan gambaran yang jauh lebih jelas lagi kepada kita. Bagaimana sebelumnya kita diibaratkan, sebelum Tuhan Yesus hadir, kita diibaratkan sebagai orang-orang bukan Yahudi yang sungguh-sungguh kasihan. Saya bacakan Bapak Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Itulah keadaan kita sebelum Tuhan hadir di tengah-tengah dunia. Sungguh sangat kasihan. Tetapi kemudian Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dia datang dan menjadi manusia sama seperti kita. Sehingga keadaan kita yang katanya tadi ya sangat memprihatinkan, itu berubah total. Ayat yang ke-13, Efesus pasal 2 ayat yang ke-13 dan seterusnya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu dan yang Bapak Ibu terkasih kepada kita. Ia membawa damai sejahtera. Karena ia membuat kita yang dulunya jauh, dulunya bukan siapa-siapa, itu kemudian menjadi dekat. Ia memperdamaikan kita yang tadinya memang layak untuk dihukum. Ada hukuman dosa yang harusnya kita terima. Tapi ia menghancurkan perseteruan itu. Ia memperdamaikan kita dengan Allah. Dan karena itu kita sudah beroleh kasih karunia Allah yang sungguh amat besar dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi sebuah menjadi sebuah hal yang sangat kita syukuri dan dapat memberikan kepada kita penegasan sesuai dengan tema kita pada hari ini bahwa Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu yang terkasih, sebagai penerapan dari firman Tuhan pada hari ini, yaitu bahwa kita yang sudah mengalami damai sejahtera tentu juga diharapkan agar dapat membagikan damai sejahtera ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya tentu juga mengkaitkan dalam situasi yang saat ini kita sedang hadapi bersama. Situasi di mana kita sedang menjalani masa-masa pemberlakuan peraturan pembatasan kegiatan masyarakat darurat khususnya di Kota Medan. Tentu sedikit banyak hal ini sangat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan kita. Banyak orang yang mungkin saat ini mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan mereka. Banyak orang yang karena hal ini mengalami keputusasaan. Karena mungkin mata pencarian mereka menjadi tertutup. Kita mungkin melihat banyak orang yang saat ini sedang mengalami kesusahan dan penderitaan. Mungkin juga di antara kita, Bapak dan Ibu, anggota-anggota jemaat dan simpatisan GKI Sumut Medan. Tetapi hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita semua. Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita. Kita mengalami damai sejahtera bukan hanya di dunia ini. Tapi secara rohani kita telah diperdamaikan. Perseteruan di antara kita dan yang seharusnya kita terima sebagai hukuman dosa, itu telah dihancurkan. Kita telah diperdamaikan oleh Dia. Karena Dialah damai sejahtera kita. Karena itu kita semua sebenarnya harus sungguh-sungguh menyadari bahwa segala kebutuhan kita itu sudah terpenuhi di dalam Dia. Baik itu kebutuhan rohani, dan kita juga percaya kebutuhan jasmani, kebutuhan yang kita perlukan selama kita berada di dunia ini juga pasti akan dipenuhinya. Nah, karena itu juga kita tentu diharapkan sebagai anak-anaknya di tengah-tengah situasi ini juga mampu tampil sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan juga mampu menunjukkan, membagikan damai sejahtera yang kita terima itu kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga mereka sungguh dapat merasakan juga bahwa Yesus Kristus itu adalah damai sejahtera. Tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi mereka dan bagi seluruh dunia. Tentu saja kiranya kita berharap bahwa kita dapat melalui situasi ini semua dengan baik, dalam keadaan sehat,
dan tidak ada satupun dari kita yang memperoleh atau mendapatkan apa yang kita khawatirkan. Kita percaya karena satu hal yang pasti dalam hidup kita, bahwa Yesus Kristus telah menjadi damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan pada sungguh-sungguh dapat memberkati kita. Dan mari kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita masuki saat teduh sejenak.